Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil khaliq alladzi khalaqal insan walladzi 'allamal insan ma lam ya'lam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin wa 'ala ashabihil mayaminal muntajibin. Alhamdulillah, segala puja karena atas nikmatnya kita bisa kembali di prank pengajian Ramadan dan ngobrol keilmuan. Kita kemarin sudah bicara atau ngopi di barat, ngobrolin filsafat barat ganda. Hari ini insya Allah kita mau ngopi di Timur Tengah. Ini luar biasa sekali, dari barat ke Timur Tengah. lintas negara, lintas daerah global ya. Karena tidak ada batasan untuk akal dan pemikiran melanglang buana, sebagaimana jasad dibatasi karena lockdown atau PSBB gitu kan. Kita kemarin setelah ngomongin filsafat barat, karena memang mau ngomongin filsafat Islam atau filsafat Timur, itu kayaknya nggak asik kalau nggak bahas filsafat barat dulu. Dan begitupun kalau habis bahas filsafat barat nggak tuntas kalau kita nggak ngomongin filsafat Timur. Hari ini kita mau ngopi di Timur Tengah ya. Tentu Anda Agus nanti akan menyampaikan bagaimana perjalanan kita awal dari sejarah, tentu kan filsafat Timur Tengah, perjalanannya bagaimana, yang ini tentu akan sangat mengasyikan sekali gitu kan. Ya Ganda, gimana nih filsafat Timur Tengah kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Jadi begini Kang Mur. Kemarin kan kita sudah bahas filsafat barat. Jadi ini kan kita kembali ke era sebelumnya, yaitu filsafat Islam. Ya, sekalipun mungkin kalau secara hierarki ya filsafat Islam dulu, baru ke filsafat barat. Tapi sekalipun demikian, kita bisa melihat juga nanti bagaimana perbedaan sudut pandang akibat. Jadi filsafat barat ini adalah efek menjadi jembatan dari apa yang dihasilkan, apa yang menjadi polemik dari filsafat Islam, sehingga lahirkah peradaban barat, Renaissance pada saat itu. Nah, ini tidak apa-apa, tidak ada masalah juga. Jadi kita mengkaji dari segi sebabnya. Karena awal mula, kalau kita ingin berbicara tentang awal mula filsafat, mungkin kita tidak bisa, susah untuk melacak secara literatur. Karena yang kita pahami ya itu tadi, sebelum-sebelum yang sering saya bahasakan, bahwa 6 abad sebelum Masehi, itu era Prasokrates, mulai dari Thales membahas tentang alam semesta, asal usul alam, siapa di balik alam semesta ini, itu perdebatannya wilayah di situ tok saja. Ada yang mengatakan air, api, yaitu Anaximandros, Anaximenes, Protagoras dan lain sebagainya. Nah, kita beralih ke filsafat Islam. Entahlah, dikatakan sebagai filsafat Islam, ada yang mengatakan juga filsafat Islam, ada yang juga mengatakan bukan filsafat Islam, tapi filsafat Muslim atau Muslim filosofi. Ada juga yang mengatakan bahwa yang lebih tepat adalah filsafat di dunia Islam. Ada yang mengatakan filsafat Arab. Nantilah kita akan diskusikan lebih jauh. Ya, ada beberapa pandangan kan, bagaimana filsafat ini, apakah benar gitu penyebutan filsafat Islam. Dan ini juga punya alasan tersendiri ya, dengan alasan-alasan seperti itu.
sebenarnya ini tidak terlepas dari sebelumnya juga, era sebelumnya. Kenapa lebih dahulu perkembangan peradaban Islam dibandingkan Barat? Itu tidak terlepas dari yang namanya sejarah sebelumnya, yaitu Helenistik. Nah, Helenistik inilah yang dikuasai oleh Alexander the Great. Ini adalah murid Aristoteles. Bahkan konon Alexander the Great ini menguasai sepertiga dunia. Sepertiga dunia. Luas ya. Luas, sepertiga dunia, dia menguasai sepertiga dunia. Nah, setelah Helenistik ini terakhir ke Neoplatonis yang melanjutkan keilmuan tradisi-tradisi Plato, kan di sini sudah terpecah tiga. Jadi ada yang Romawi Timur, ada yang ke Romawi Barat, ada yang ke Arab dan Afrika. Semua punya ciri khas dan karakter masing-masing. Dan di Romawi Timur, katakanlah Romawi Timur itu ya, itu dia ciri khasnya idealisme rasional gitu. Jadi ada keunikannya masing-masing. Kemudian yang kedua Romawi Barat. Romawi Barat itu yang kita bahas seperti Italia, Macedonia dan lain sebagainya. Kenapa dia pada saat filsafat Islam berkembang mendapatkan kegemilangan, kemudian filsafat Barat redup? Karena pada saat itu di Romawi Barat ciri khasnya adalah idealisme mistik. Jadi dia mistik gitu. Makanya dia abad pertengahan ya, dia nuansanya agama gitu, mistik ya. Nah, yang ketiga yang terakhir itu posisi Arab dan Afrika. Nah, inilah yang meneruskan tradisi Aristotelian, yaitu rasional gitu. Jadi terbagi tiga arusnya. Nanti setelah itu akan kembali lagi bersatu setelah peradaban Islam, filsafat Islam ya, di Florence di Italia. Sebenarnya jadi perdebatan juga, Kang. Apakah memang bahwa asal usul filsafat ini murni memang dari Yunani, atau memang Islam itu memang jadi Islam yang sudah membahas, jadi agama Islam sudah ada filsafat. Jadi asal usul filsafat sudah ada. Banyak polemiknya. Ya katakanlah kalau dalam istilah dewanya itu yaitu Hermes, sang pembawa pesan. Kalau dalam kajian hermeneutika dikenal sebagai Hermes. Itu Nabi Idris. Nabi Idris ya, dewa Hermes. Dewa Hermes. Nah, kita meyakini bahwa termasuk Sayyidus Nasir, seorang pemikir Islam, mengatakan bahwa Nabi Idris itu adalah orang yang pertama kali, seorang filsuf yang pertama kali yang menggabungkan 3 hikmah. Kayak gitu. Nah, makanya juga ada umpamanya semacam agama Bahai. Agama Bahai juga meyakini seperti itu. Jadi agama Bahai itu ada 2 tradisi yang terkenal. Ada 2 tradisi yang sangat masyhur. Sangat masyhur itu yang pertama itu tadi tradisi mulai dari Nabi Adam, Nabi Syed, atau istilahnya Agas Daimon. Agas Daimon ini yang meneruskan tradisi Idris atau Hermes, kemudian ada pembantunya sekaligus muridnya. Nah, ini dan seterusnya ke Empedokles, Pitagoras, kemudian Socrates, Plato, Aristoteles, kemudian Helenistik sampai kepada seterusnya. Tapi kalau itu yang satunya. Kemudian yang kedua ada silsilah dari kaum Majusi. Yang Majusi itu yang sampai kepada filsafat Islam yang Surawardi, jadi 2 corak. Itu dia meyakini seperti itu. Nah, inilah tidak terlepas juga dari perbandingan referensi yang kita pahami bahwa Islam intinya bahwa filsafat dan Islam itu tidak bertentangan. Islam filsafat itu saling melengkapi satu sama lain. Kayak gitu. Ya, jadi jangan sampai ini yang berkembang paham-paham bahwa jangan belajar filsafat, Islam tidak menganut filsafat, atau bahkan ada para ulama yang mengharapkan filsafat. Ini sebenarnya kalau kita mau kaji sebenarnya di sini ini sekali ya, filsafat itu Islam itu kental dengan filsafat begitu kan, bisa jadikan. Ya. Oke. Kita mulai dari problem ontologisnya dari persoalan istilah tadi yang saya maksud.
apakah bisa dibenarkan diistilahkan sebagai filsafat Islam? Itu kalau yang populernya sih filsafat Islam, ya filsafat Islam. Cuma kan jadi pertanyaan bahwa kalau dikatakan filsafat Islam, apakah filsafat itu berislam? Kayak gitu. Maksudnya bahwa kalau kita bandingkan di filsafat Barat, kenapa tidak dikatakan filsafat Kristen? Itu kan? Ya, itu kan logikanya. Tidak disebut filsafat Kristen kan? Iya, dari Filsafatnya di Barat. filsafat Kristen. Kalau filsafat Islam. Kemudian yang kedua, itu yang saya bahasakan, yaitu filsafat Muslim, Muslim filosofi. Itu lebih, istilah ini lebih banyak dipakai oleh orang-orang India, pemikir-pemikir India. Dia lebih sedang disebut seperti itu, yaitu Muslim. Kalau memang demikian adanya, ternyata kalau kita lacak para filosof, ternyata ada juga yang bahkan bukan agama Islam. Bagaimana dengan seperti itu kan? Oh, di timur, bukan Iya. orang-orang Islam. Iya, maksudnya ini berbahaya kan. Iya, betul. Dan bahkan ada yang sangat menantang yang namanya agama. Ya katakanlah seperti Rozi ini sangat menantang agama. Maksudnya dia ya dikenal dengan 5 kekalnya kan, 5 kekekalan. Kemudian yang ketiga itu tadi filsafat di dunia Islam. Iya. Filsafat di dunia Islam. Ini juga abstrak gitu gambarnya. Maksudnya apa coba filsafat di dunia Islam? Kayak gitu. Filsafat di dunia Islam Mungkin yang berkembang di kalangan masyarakat Islam gitu. Ini sebenarnya dipakai oleh kontemporer, sudah para pemikir-pemikir kontemporer ini lebih cenderung. Begitu juga dengan filsafat Arab. Kalau filsafat Arab ini lebih banyak dipakai oleh orang-orang orientalis. Jadi kalau orang orientalis membicarakan, menceritakan tentang filsafat Islam, dia lebih cenderung mengatakan ini filsafat Arab. Kalau memang filsafat Arab kan banyak juga, bukan cuma di Arab saja, ya, ada di Persia, ada di Andalusia dan lain sebagainya kan. Jadi pokoknya apa ya, seperti itulah. Nah, oke, itu fix ya. Kemudian berkenan tentang istilah-istilah filsafat. Jadi ada istilah-istilah filsafat. Jadi ketika terjadi yang pertama katakanlah filosof Al-Kindi, inilah ada kata serapan, kemudian kata filsafat itu kan yang menerjemahkan karya-karya Aristoteles. Karya ini kan Al-Kindi sebagai, jadi memang dikenal. Jadi ada sebuah perpustakaan dikenal sebagai Baitul Hikmah pada zaman Al-Ma'mun Abbasiyah, kan dikenal dari menerjemahkan buku-bukunya. Kemudian Al-Kindi, jadi Al-Kindi mengatakan bahwa istilah-istilahnya adalah dikatakan sebagai al-falsafah. Falsafah itu diserap dari, jadi falsafah ya, filosofia, jadi falsafah. Jadi diarabkan falsafah. Sekalipun juga kalau di Indonesia kan diistilahkan filsafat ya. Kemudian yang kedua hikmah. Kita sering mendengar kata-kata hikmah. Ini kadang disandingkan juga dengan filsafat. Kata-kata hikmah. Itu kan umpamanya Luqmanul Hakim yang diceritakan dalam Al-Quran, seorang yang penuh hikmah. Begitu pula juga Nabi Idris kan seorang yang hikmah, diberikan hikmah. Kalau dalam Pancasila apa tuh? Sila keempat. Iya, sila keempat. Sila keempat. Hafal nggak Kang Mur? Hafal dong. Jangan sampai. Surah Indonesia. Jadi keempat ini maksudnya bahwa dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Dipimpin oleh hikmat. Itu kan ada sebuah isyarat gitu. Jadi hikmat itu luar biasa filosof. Berarti Pancasila memang ya kan konon ini disusun oleh para ulama yang mungkin mereka juga punya nalar filsafat sendiri ya. Pemimpinannya gimana teksnya karena yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Sebenarnya hikmah dan kebijaksanaan sama aja sebenarnya, kalau dalam arti literatnya sama aja. Cuma kan ada penekanan mungkin hikmah. Jadi mungkin yang dimaksud itu adalah seorang filsuf yang jadi presiden mungkin. Jadi sebenarnya yang digagas ini Soekarno ini dalam Pancasila ini sebenarnya yang dimaksud adalah seorang filsuf yang harus jadi presiden. Tapi Soekarno sendiri kan bukan filsuf. Pemikir. Bisa dikatakan pemikir dan filsuf juga Soekarno. Kan menggagas beberapa, bahkan dia menulis beberapa risalah-risalah dan karya-karya yang sangat luar biasa. Soekarno sangat berpengaruh dan salah satu merupakan syarat-syaratnya juga. Nah,
Kemudian setelah kita mengkaji tentang istilah-istilahnya, berkenaan tentang apa tadi yang pertama, tentang falsafah, kemudian tentang hikmah, kemudian ada yang namanya al-ilmu ula atau ilmu yang pertama. Maksudnya itu al-ilmu ula itu dinisbahkan kepada ilmu-ilmu yang datang pra-Islam. Itu baik dari peradaban Yunani, peradaban Romawi, baik. Jadi ilmu yang masuk di Islam, jadi tercampur. Semacam kayak ilmu logika, kayak filsafat juga. Makanya nanti kan Al-Kindi juga dia membuat menulis sebuah karya atau buku Al-Falsafah Ula, filsafat yang pertama. Itu menurut istilah-istilahnya. Nah, kemudian gelombangnya bagaimana? Jadi ada perkembangan. Jadi kita tahu bagaimana transisi perjalanan filsafat Islam. Jadi filsafat Islam itu terbagi, kalau secara besar ya, secara keseluruhan terbagi atas 3. Yang pertama itu diwakili adalah hikmah masyrikiyah. Hikmah masyrikiyah atau istilahnya itu peripatetik, hikmah masyrikiyah. Kemudian yang kedua, hikmah isyraqiyah, iluminasi. Kemudian yang ketiga, hikmah muta'aliyah, teosofi transenden. Jadi ini representatif masing-masing punya tokohnya masing-masing dan punya ciri khas cara berpikir dalam filsafat Islam. Ini yang ketiga, kayak gitu. Nah, cuman yang mendapatkan peradaban keemasannya itu ya pertama tadi peripatetik, hikmah masyrikiyah. Sebenarnya istilah peripatetik ini diambil dari, sebenarnya kalau diambil dari Aristoteles. Tapi salah kalau kita katakan bahwa itu adalah metodenya. Metode cara berpikirnya ya, tidak. Cuman kan peripatetik itu istilahnya kan jalan-jalan. Dinisbahkan dari Aristoteles Plato itu karena kalau dia mengajar dia pasti jalan-jalan gitu. Beda kalau kita kan di kelas duduk, aku seperti itu kan. Nah, inilah yang mewarisi tradisi Yunani, dikatakan sebagai masyrikiyah peripatetik, itu berjalan-jalan. Ya, bukan metodenya, bukan metode cara berpikirnya Aristoteles. Kayak gitu. Tokoh-tokohnya itu antara lain tadi, yang pertama Al-Kindi, kemudian Al-Farabi, kemudian Ibnu Sina, kemudian Ibnu Tufail, Ibnu Majah sampai Ibnu Rushd. Nah, Ibnu Rushd di sini yang puncaknya. Terakhir ini, Ibnu Rushd. Ini ya sekitar abad-abad 2 Hijriah. Kalau Masehinya itu abad 9. Jadi lahirnya Nabi kan sekitar abad 6 ya. Masehi ya, 3 tahun setelah itulah abad ke-9. Abad ke-9 mulailah penerjemahan juga besar-besaran ya, salah satunya tadi yang pertama adalah Al-Kindi menerjemahkan buku-buku dari luar gitu. Pintu masuknya di Al-Kindi ya. Ya, Al-Kindi. Nah, tapi kadang-kadang ada yang bertanya gini juga kan, apa kalau memang filsafat diajarkan di Islam, kenapa Nabi tidak mengajari kita filsafat begitu kan, yang secara sistematis, kenapa harus di Al-Kindi? Mungkin kadang-kadang kan kita terlalu karena nggak ada hadisnya gitu kan, nggak ada tuh cerita Rasul ngajarin filsafat ke ini ke para sahabat gitu, belajar di masjid belajar filsafat. Ya mungkin sebenarnya ada filosofis tapi kan jadi enggak, itu memang kadang kalau kita lihat proses kehidupan Nabi itu penuh dengan nilai-nilai filsafat. Kalau kita mau kaji penuh dengan makna perkataan, perbuatan itu secara filosofis sekali. Makanya kan ada diistilahkan kalau dalam filsafat itu filsafat teoritis dan praktis kayak gitu. Ya kalau bahasanya Al-Kindi bahwa filsafat itu ketika dia mengetahui segala sesuatu sebagaimana batasnya, kemudian dia mengaplikasikan apa yang diketahui itu. Apakah ini tidak terrepresentasikan pada sosok Nabi kita? Enggak kan? Dan kita ketahui bahwa Nabi kita itu sempurna, manusia yang sempurna, bukan manusia yang biasa. Dan penuh pancaran, dan memang dibimbing langsung wahyu. Makanya kalau dalam bahasanya Al-Farabi dan Ibnu Sina, Nabi itu cuman kelebihannya Nabi dengan filsuf, Nabi itu dia kelebihannya diberikan wahyu. Kalau filsuf dia mencari sendiri gitu. Makanya dalam karyanya Al-Farabi Madidatul Fadilah, bahwa yang menjadi seorang pemimpin yang pantas jadi seorang pemimpin dalam sebuah masyarakat atau negara itu adalah Nabi dan filsuf.
Dia bisa memberikan, bisa memikirkan dan bisa mencari tahu dari segala berbagai aspek. Karena filosofi itu dulu jadi beda ya, dulu itu multidisiplin pengetahuan. Jadi universal pengetahuannya, tidak terkotak-kotak yang berimbas dari filsafat barat yang sampai sekarang ini kan filsafat barat yang kita bahas sebelumnya yang dualisme gitu. Nah, itu yang gelombang pertama. Jadi gelombang pertama tadi yang diakhiri dengan Ibn Rushd. Kemudian selanjutnya setelah beralih di sini mulai redup. Sekalipun dilanjutkan lagi dengan hikmah Isyraqiyah, yaitu Surawardi. Tapi ya sudah tidak terlalu ini lagi, sudah tidak terlalu masyhur lagi. Surawardi dengan hikmah muta'aliyahnya Mulasadrah, yaitu Tasawuf Transenden. Ini gelombang kedua. Tapi kita belum bangkit, maksudnya kepopulerannya belum sampai sebagaimana di masa Ibn Rushd ya. Jadi Surawardi itu abad 12 sampai ke Mulasadrah abad 17 sekitar itulah. Ya abad 16 Mulasadrah. Nah, terjadi peralihan ke gelombang ketiga. Gelombang ketiga ini kan filsafat barat maju, sudah berpindah anunya. Jadi bukan lagi di posisi Islam. Tapi gelombang ketiga filsafat Islam ini redup karena terjadi penjajahan. Jadi gelombang ketiga ini terjadi penjajahan. Filsafat barat kan maju dengan teknologinya, saya bilang ada 3 temuan, yaitu kompas, senjata, dan percetakan. Jadi dia gunakan itu untuk menjajah sekitarnya, termasuk Islam. Ada beberapa negara Islam yang terjajah, tapi itu bukan berarti meredupkan spirit intelektual para filosofi. Cuman dia menemukan wajah baru pada saat itu. Jadi ada wajah baru, dia mengalih kepada era yang baru, wajah yang baru. Yang diistilahkan kalau kita belajar sejarah Islam itu ya, pemanya tokoh-tokoh pembaharu atau modernis. Nah, itulah makanya tokoh-tokohnya itu seperti Jamaluddin Al-Afghani atau Jamaluddin Al-Asfahani. Jamaluddin Al-Afghani itu yang lahir di Pakistan. Ada yang mengatakan dia itu dari Persia, Al-Asfahani. Kemudian menemukan muridnya yaitu Muhammad Abduh di Mesir. Ya, kemudian Muhammad Iqbal. Ini gelombang ketiga. Itu pada sekitar tahun abad 18 lah, sekitar itu. Itu Jamaluddin Al-Afghani. Ini mungkin kita sering dengar. Jadi ini tokoh-tokoh pembaharu. Jadi dia khasnya itu sebagai pemikir dan seorang tokoh pembaharu karena dia berusaha untuk melawan kejumudan pada saat itu. Jadi jumud kita, mandek cara berpikir kita. Makanya ada Jamaluddin Al-Afghani yang berusaha menyuarakan persatuan Islam, makanya dikenal sebagai pan-Islamisme. Dia ingin menyatukan negara-negara Islam, semangatnya. Kita harus bangkit dari keterburukan. Entahlah kita sekarang bagaimana keadaannya. Ya, semoga bisa menyadari keterburukan gitu kan. Keterburukannya, betul. Nah, kemudian setelah itu kan pembaharu, tapi setelah itu ternyata redup lagi. Jadi enggak lama juga ini masa-masa era-era pembaharu Islam ini, enggak lama. Karena lebih mendominasi dan disitulah mulai masuk terdoktrin dengan pemikiran positivistik saintik. Ya kan nyambung gitu ke pembahasan kita kemarin. Karena filsafat barat kaya, jadi positivistik saintik. Karena di negara-negara muslim termasuk Indonesia. Jadi sudah masuk sudah dicekoki oleh pemikiran positifik saintik ini. Jadi dimanapun merata seluruh dunia, di mana saja. Kemudian muncullah gelombang keempat. Gelombang keempat ini tapi enggak seberapa juga. Ya katakanlah seperti Muhammad Arkon. Kemudian Nasir Hamid Abu Zaid dari Mesir. Kemudian ada Abid Al-Jabiri dari Maroko. Kemudian Hasan Hanafi. Ini kan tokoh-tokoh kontemporer. Kalau istilahnya kita, jadi kalau di Barat itu dia sudah posmo, kan posmo sudah orang posmo ya tahun abad 1920 lah sampai sekarang ini sudah posmo. Nah, itu sudah. Tapi kalau kita ya masih kontemporer sama sih sebenarnya istilah. Tapi kita di dunia Islam itu istilahkan sebagai Islam kontemporer tokoh-tokohnya. Sama yang kemarin sempat viral itu Muhammad Syahrul.
Ya masuk yang di kajian tentang pemikiran itu Muhammad Syahrul itu salah satu kan dari Syria. Iya. Itu kan sebenarnya salah satu aset umat Islam juga sebenarnya dalam polemik pemikiran umat Islam itu. Jadi ada beberapa gelombang itu dia. Ternyata banyak sekali tokoh-tokoh yang mungkin saya sendiri di Indonesia kan, kalau di Indonesia ya katakanlah seperti Harun Nasution yang memulai pembaharuan di Indonesia, mulai untuk cara membudayakan cara berpikir, Cak Nur, Falis Majid almarhum dan sebagainya gitu. Jadi memang itu di masa itu ya, sampai pada masa itu ada pembaharuan, tapi kayaknya gitu belum sampai lagi kita pada era kebangkitan ya. Ya itulah, entahlah sampai kapan. Nggak tahu nanti generasi apa punya khas cara berpikir yang baru lagi, sekalipun mungkin sudah beda coraknya, corak filsafat klasik dan filsafat sekarang ini sudah beda, karena lagi-lagi saya bahasakan bahwa adanya keterpisahan antara filsafat dan sains karena melalui filsafat barat itu yang tersebar luas. Kayak gitu. Tapi kalau melihat sekarang perkembangan filsafat, apakah semakin mulai titik terang atau semakin mengalami keterpurukan kalau melihat? Cuman kalau di dunia Islam memang kalau kita mau bandingkan, apalagi dunia kontemporer kan, Cosmo memang agak sedikit tokoh-tokohnya, sedikit ya, sangat sedikit kalau dibandingkan dengan tokoh-tokoh para filsafat barat. Makanya kita ini harusnya melahirkan gagasan-gagasan, harus mulai dari diri kita, mulai dari diskusi-diskusi yang kecil, kayak gitu, kajian-kajian, kampus-kampus, itu kan tidak terlepas dari situ semua. Minat kita dalam belajar, mencari tahu, itu kan sebenarnya fitrah kita. Itu kan sebenarnya potensi kita. Makanya saya bilang, kita ini sebenarnya adalah filsuf. Kita ini filsuf loh. Sejak lahir kita di filsuf. Karena kita ini selalu ingin mencari tahu kebenaran. Itu adalah salah satu ciri khas seorang filsuf. Cuman ya tinggal kita saja, apa kita mau mundur, kita mau tetap stagnan, kecuali kalau kita mau lepas dan kita ingin keluar dari seperti kebiasaan dan ingin mengkawal peradaban, ayo kita sama-sama. Ya, tentu karena tadi sudah banyak membicarakan, waktu membatasi kita, sudah jam pukul 6 lewat. Ini belum masuk, ini baru pengantar aja ya. Jadi sebagai pertemuan pertama, ini sebagai pengantar, sekedar pengantar. Jadi kalau mungkin nantilah pertemuan selanjutnya apa kita akan bahas tokoh-tokoh, atau mungkin cukup saja membahas tentang secara tematik. Maksud saya punya tematik itu kan dalam filsafat Islam punya khas tersendiri juga dalam pembahasannya. Jadi dia berbicara tentang akal, jadi dia bahas tentang akal, jiwa, atau mungkin masterpiece masing-masing filsafat Islam mungkin kita akan kaji. Nah, nantilah bagaimana kalau kamu baiknya gitu. Apa kita perlu membahas objek kajian filsafat Islam, contohnya umpamanya berbicara tentang eksistensi dan esensi, mahiyah, maujud, ataukah kita mau berbicara tentang kebenaran dan kesalahan. Jadi nanti ada berbagai macam pendapat para filsuf ketika kita mengkaji tentang eksistensi, atau profil saja atau biografi saja, nanti satu-satu mulai dari Al-Kindi dan baru kita kaji pemikirannya. Ya bisa sih keduanya ya, nantilah kita sesuaikan yang mana yang mungkin lebih mudah untuk maksudnya untuk disampaikan gitu ya, lebih asik, lebih atau mungkin teman-teman mungkin bisa memberikan masukan, bisa memberikan masukan apa yang bagus untuk kita bahas, apakah kita membahas tokoh per tokoh atau pemikirannya saja atau objek pembahasan pada filsafat Islam. Ya, menarik sekali. Jadi tergantung dengan kebutuhan kita juga kan. Dan nanti supaya agar mempermudah gitu. Setidaknya tadi kan di pengantar sudah disampaikan bagaimana pergolakan gitu kan, Islam
filsafat di Filsafat Islam. filsafat Islam atau filsafat Muslim atau filsafat yang berkembang di masyarakat Muslim ya. Bahkan sampai tadi dibahas kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan itu kan bahkan bisa Itu filosofi Pancasila. bahkan dibahas bisa sampai ke sana gitu kan. Itu kan bukunya Soekarno kan filsafat Pancasila itu ada. Bagus. Di dalam dibahas juga ya. Iya, filsafat Pancasila. Tapi dibahas nggak tuh tentang hikmah itu nanti filosofi ada? Enggak. Itu saja mungkin. Semoga pengantar ini bisa bisa mengantarkan kita kepada lautan penasaran supaya gairah belajar kita, semangat untuk memperbanyak, memperbarui pengetahuan, mengupgrade pengetahuan kita makin bertambah. Mungkin kita akhiri. Terima kasih banyak sudah menonton prank, dan jangan lupa tonton prank-prank yang lainnya. Ada kajian keperempuanan, ada juga tafsir sejarah, ada juga akhlak ya. Dan ini salah satu ngopi di Bintang. Nah, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.